Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di rumah Bapak Tridaya Kartika. Beliau adalah salah satu tokoh Purbalingga dan kebetulan beliau ini adalah keponakan, ya Pak, dari Maijen Sungkono. Maijen Sungkono itu siapa? Mungkin banyak orang tidak tahu bahwa beliau adalah salah satu tokoh pertempuran 10 November di Surabaya. Dan Pak Sungkono ini Om Paman ya, Pak Tridaya Kartika ini adalah jenderal lapangan pada saat pertempuran 10 November di Surabaya, dan dia adalah orang Purbalingga. Lahir di Perapatan Banteng dari pasangan Bapak Kawireja dan Nyirinten 1 Januari 1911. Nah, beliau ini lahir di Purbalingga dan kemudian berkarir menjadi kelasi di kapal, kemudian di peta, lalu menjadi komandan BKR, dan pangkatnya waktu itu adalah kolonel, komandan pertahanan kota Surabaya saat terjadi peristiwa 10 November 1945. Nah, ini Pak Tridaya, mungkin bisa sedikit bercerita Pak Sungkono itu dulu, mungkin kenangan Pak Tridaya seperti apa, keluarganya seperti apa di Purbalingga gitu Pak. Mas Igun, untuk kita kembali mengenang sosok Pak Sungkono, Pak Tridaya, itu memang biayanya tenang, biayanya itu tenang, tidak banyak bicara. Tapi kalau bicara ya juga padanya gitu. Jadi itu kakak dari ibu saya. Kakak dari ibunya Pak Iya. Tridaya. Jadi Mbah Kawireja berdua ini dengan Bu Rinten itu punya putra Mbarep itu Bu Sutiarjo, itu istri Penatus Penican. Kemudian Pak Sungkono Anak kedua berarti ya? kedua, kemudian ketiga itu Ibu Fatonah, ibu saya. Ibunya Pak Tridaya. Kemudian keempat itu Bu Siti Holisah, itu dapat Pak Leknya Pak Tarto Rahmat mereka. Ya. Jadi suaminya Bu Siti Holisah itu namanya Pak Kartomiharjo, Sarpun Kartomiharjo, itu adiknya bapaknya Pak Sutaro Rahmat. Yeah. Kemudian nomor 5 Pak Subari Wiono, itu di Surabaya, juga sudah meninggal. Kemudian yang paling bontot itu Bu Sumarni. Itu. Jadi Pak Tridaya waktu kecil pernah melihat Pak Sungkono? Oh iya, saya terakhir itu karena beliau ngerti saya jadi guru, saya diwarisi sepeda. Gitu. Kayak pipitan. Gitu. Nah, kebetulan sepeda itu saya rumat, sebab kalau beliau itu kondur ke Purbalingga pasti pit-pitan. Beberapa kali pernah kondur Purbalingga? Oh iya, sering gitu. Jadi Meskipun berkarirnya di Surabaya ya? di Jakarta Di iya, Jawa tahun Timur 50. Pangdam Brawijaya. Iya, tahun 50 itu gubernur militer pertama, sekarang Pangdam, itu ditarik di markas besar Angkatan Darat di Jakarta, Brigjen ya, menjadi Brigjen. Jadi setiap pulang gitu. Kalau pulang ke Perapatan Banteng? Iya, Perapatan Banteng. Ya, jadi kenangan saya masih kecil waktu itu, rombongan dari Jakarta ke Surabaya itu membawa pengawal banyak sekali. Jadi rumah Perapatan Banteng kan masih rumah kuno. Jadi kalau di daerah kan ada potretnya, potret pasukan pengawalnya itu. Kemudian sering kondur. Kemudian terakhir itu waktu saya jadi manten tahun 71 datang. Iya, beliau yang makili keluarga saya. Itu sudah Maijen. Iya, sudah Maijen. Jadi dengan teman-temannya akrab sekali. Setiap pulang, Tri, si kemutan Kades Kajongan gitu. Ringgo.
bukan Kadek Kajungan si tadi udah. Itu teman. Jadi pada waktu itu pas beliau kondur di sini, Suman Pak Suman. Nama kecilnya itu panggilnya Suman. Itu ngusiri Dokar. Pade Pak Kajungan, di koprok itu. Suman. Terusan, wah dongkok kan, dongkok kayak terus apa? Pro jenderal sih ya. Iya. Nah dulu waktu bal-balan, karena Pak D ini Pak Kono kiper. Jadi kalau dengan bal-balan itu senang banget. Pak Sungkono itu dari Purbalingga, beliau pergi sekolah tuh umur berapa ya? Meninggalkan Purbalingga umur berapa? Ya sudah dewasa karena beliau meninggalkan Purbalingga kan daftar kadet Mariner ya, yang Mariner itu kelas Kelasi gitu. Terus berangkat Surabaya, terus ikut peta di Makassar. Di Makassar terusan, nah itu tahun 1933 kan ada peristiwa The Seven Provincial kapal namanya, pemberontakan kapal 7. Jadi Pak Kono itu memimpin para Klasi untuk memberontak membawa 7 kapal. Itu sebelum merdeka ya? Masih merdeka, zaman Belanda ya? Iya, tahun 33. Berarti beliau sudah mimpinya sudah muncul sejak masih muda ya kelasnya. Salah satu itu kemudian zaman Jepang beliau ikut peta kan? Iya. Jadi terkenalnya dulu pemberontakan kapal 7, The Seven Provincial. Setelah itu kemudian tangkap, diadili, kemudian dipenjara di Surabaya, akan dipindahkan ke Sukamiskin. Tapi naik kereta api kan, di antara Mojokerto Nganjuk loncat, gitu, loncat, akhirnya kemudian membaur dengan teman-temannya di Surabaya. Karena warisan dari Mbah Tawirja itu dulu tukang jahit, dia menjadi tukang jahit. Oh gitu ya, tukang jahit. Mbah Tawirja profesinya tukang jahit. Iya, tukang jahit sambil menyamar begitu. Agak aman karena beliau juga punya pendidikan sekolah teknik. Akhirnya menjadi guru sekolah teknik di Surabaya. Pernah jadi guru? Iya. Guru olahraga. Nah, terus setelah itu masuk pertempuran Surabaya itu. Jadi peta dulu nggak sih? Zaman Jepang kan peta dulu. Iya, peta dulu. Peta dulu kemudian. Begini Pak Tridaya, saya pernah baca artikel bahwa sejarawan Australia ini namanya Frank Palmos pernah menyampaikan bahwa Sungkono ini sangat berperan sentral dalam peristiwa 10 November di Surabaya. 10 November 1945 yang sekarang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Beliau adalah tokoh utama dalam perang. Jadi jenderal lapangannya itu beliau. Pak Tridaya, ini diceritakan nggak bagaimana kiprah Pak Sungkono dalam pertempuran 10 November itu? Mungkin beliau banyak bercerita. Ya begini, saya masih kira-kira SMP sampai SMP SMA lah ya. Kalau hari ulang tahun Brawijaya itu, rumpun Brawijaya, beliau itu mesti dapat undangan, terus mampir ke Purbalingga. Mesti saya ikut. Saya ikut, kemudian di sana ada memperingati Hari Rumpun Brawijaya, justru diceritakan. Jadi bagaimana beliau mengatur strategi pertempuran di Surabaya, kenapa beliau membuat pos yang terdekat dengan jarak Jembatan Merah. Itu karena apa? Beliau harus berani. Karena moto beliau, saya akan pertahankan kota Surabaya walaupun seorang diri. Itu moto beliau. Nah ini dibuktikan bahwa base campnya itu di Penalah itu berdekatan sekali dengan Jembatan Merah. Peristiwa di mana Jenderal AWS Malabi itu mobilnya. Iya, jadi Hotel Oranye ditembakkan di situ ya. Iya. Jenderal, seorang brigjen jenderal waktu itu. Jadi pimpinan tertingginya sekutu namanya AWS Malabi, itu seorang brigjen, dan mereka adalah pemenang Perang Dunia Kedua, sehingga sangat pede ketika masuk ke Surabaya.
Ingatase enteng ya. Iya, menganggap enteng. Ingatase pemenang perang, kemudian hadir di tengah republik yang baru merdeka berapa bulan. Mereka sangat meremehkan kekuatan arek-arek Surabaya yang cuma dipimpin oleh Sungkono yang hanya berpangkat kolonel. Tapi kemudian arek-arek Surabaya dan tentara waktu itu ya BKR di bawah kepemimpinan Sungkono dan laskar-laskar meskipun dengan senjata rampasan Jepang dan seadanya berhasil membuat Belanda ya dan Kacir dan sekutu ya. Karena Malabi itu kan sekutu, jenderal sekutu ya. Dan Sungkono pemimpin perang 10 November, memimpin jenderal lapangan 10 November adalah orang dari Purbalingga. Ini yang kita patut berbangga seharusnya Mbak ya. Orang saya Purbalingga yang harus mewarisi pembawaan Pak D. Sungkono itu karena dekat sekali dengan rakyat, dengan teman-temannya. Jadi setiap ada undangan peringatan Rumpun Diponegoro, laskar-laskar arek-arek Surabaya itu pasti rumput. XX Iya, pulangnya itu pasti dampiri, terutama yang tokoh-tokoh pemuda itu. Seperti siapa contohnya? Pak Tarno, ya Tarno itu dari Nganjuk. Nganjuk. Makanya di Nganjuk itu kan ada Universitas Sungkono. Oh iya, di Nganjuk. Iya, ada. Jadi nama beliau diberikan nama jalan, di Purbalingga nama jalan, di Kalimanah ya. Di Surabaya juga nama jalan. Semua jalan-jalan di kabupaten di Surabaya itu Ada Sungkono ya? Iya, Sungkono. Luar biasa ya. Lalu- Tidak hanya di Surabaya ya? Iya, di semua kabupaten. Di semua kabupaten di Iya. di Jawa Iya. Timur. Terutama Bendogrit yang masuk ke makamnya Bung Karno, Sungkono. Jalan Mejen Sungkono. Iya, sebab apa? Ada satu kenangan waktu itu Pak Le saya yang itu adanya Pak Sungkono yang nomor 4 ya. Pak Subarewiono itu sedang sakit di Rumah Sakit Sutomo. Saya dengan Pak D di Surabaya, tapi saya pulang lebih dulu. Kemudian berita Bung Karno kan meninggal. Langsung Pak D Sungkono itu ke Bendogrit, ke Blitar. Wah, pada waktu itu kan sudah situasinya politik kan begitu. Iya. Padahal Pak Sungkono pernah saya baca, pernah dilorot pangkatnya loh sama Soekarno loh. Iya. Pada saat peristiwa reorganisasi Iya. itu sama Soekarno Iya. dari kolonel menjadi letnan kolonel. Iya, itu kan usul. Ya, dan beliau gendu-gendu rasa ke Jenderal Sudirman. Tapi Jenderal Sudirman mungkin tokoh yang senior Iya, waktu itu Pak Gatot Subroto. Iya, Sungkono dibilangin utamakanlah merah putih, patriotisme, sehingga beliau menerima meskipun pangkatnya dilorot ya. Tapi setelah itu kan dia dikembalikan lagi dan kemudian pangkatnya Jadi berkarir. situasi makamnya Blitar itu dulu masih sedemikian rupa lah. Ya, makan umum Iya. sih ya. Jadi meskipun pernah Pakono perintah PLN tarik kabel, beri penerangan. iya, meskipun Jadi masyarakat Soekarno pernah mengecewakan dia ya, tapi beliau tetap Iya. menghormati ya. gitu. Dan itu udah zaman Soeharto berarti kan ya. Iya, tahun Iya. Soeharto. Dengan Pak Harto kan agak begini. Iya, tapi beliau tetap mengutamakan untuk itu ya. Betul. Itu. Jadi yang membangun pemakaman Soekarno Ya gitu. pada waktu pemakaman. Jadi Penerangan membantu, segala iya, macam itu. penerangan, kemudian supaya diberi kesempatan masyarakat untuk Melihat mendatangi. itu. Kan dulu dihalang-halangi ya. Iya. Ini. Nah, kemudian lagi cerita aku gah besok dari patung. Nah, sebab anggar dari patung, monggo anggar si anyar sih ya di rumah. Siapa anggar bis lawas, bisa langsung rumah. Malah kan gue jagoan bong-bong. Hai lo suara genah. Akhirnya gak ada patung Pak Sungkono. Nggak ada, tapi beliau di Monumen 10 November ada cuma ya segini. Ada patung setengah badan Iya, gitu ya. Iya. Ini nama Begini. Maijen Sungkono. Ini salah satu buku karya Pak Lutfi Asyarto, ini anaknya. Itu putranya adiknya Budi, Oh, putranya. jadi ponakan. Iya. Dari Klasi sampai menjadi Gubernur Militer Jawa Timur, Panglima Divisi 1 Brawijaya pertama, mengenang Pak Pono. Ini harusnya kita bikin lagi nih Pak untuk Boleh. Sungkono, Jenderal Perang 10 November dari Surabaya. Iya.
Jadi kebolehannya dari itu Surabaya, Jenderal Perang dari Purbalingga. Penumpasan pemberontakan PKI Madiun. Iya. Nah, Iya. karena setelah waktu itu ada peristiwa 48, beliau harus menghadapi dua front. Iya. Belanda agresi militer, ada pemberontakan PKI. PKI juga. Jadi harus menghadapi dua itu dan diselesaikan dengan baik dua-duanya. Dari timur itu Pak Kono, dari barat Pak Gatot Suproto. Hmm. Sehingga saya ingat setiap Lebaran, ya hari kedua apa hari ketiga, itu Pak Gatot, Pak Kono, Ahmad Syaihu. Ahmad Syaihu itu hasilnya Menteri Agama. Itu hasilnya Sokaraja. Ini kumpul di perapatan Banteng. Pak Gatot Subroto juga sini. Iya, Ini teman dekat Pak Gatot Subroto ya. teman dekat. Jenderal Gatot Terus Subroto. Pak Sarbini, Sarbini itu. Sarbini Menteri Veteran. Oh iya. Sarbini. Juga sering ke Iya, Purbalingga. berempat ini. Makanya begitu kursinya entah di mana sekarang saya agak kecewa sebab itu diduduki Pak Syaihu, Pak Gatot, Pak Sarbini, Pak Kono. Iya. Itu Lebaran hari kedua atau ketiga lah. Orang-orang besar Indonesia datangnya ke Purbalingga ya, Kabupaten Banteng itu. Perapatan Banteng. Jadi Purbalingga itu Jajah Pak Dirman. iya Pak Dirman, Iya. Purbalingga juga gitu. Kemudian ada Overte Istiman, walaupun itu aslinya Purwokerto, tapi kan pernah ngajar di Purbalingga ya. Letkol Istiman. Sungkono. Iya. Iya, jadi Purbalingga sebenarnya banyak tokoh-tokoh pejuang ya, tapi kita banyak tidak tahu gitu ya. Maijen Sungkono itu diberikan nama jalan di Kalimantan. Ini ternyata banyak orang yang baru tahu loh Pak, bahwa Maijen Sungkono itu berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan mempertahankan Republik Indonesia, dan ternyata beliau orang Purbalingga Pak. Iya. Gimana Pak? Untuk kok banyak yang orang belum tahu ya? Karena apa? Ya pada waktu itu mungkin beliau memang tidak pernah ada. Low profile mungkin. Ya, begitulah. Pak Kono itu betul-betul low profile. Itu yang saya ikuti sekali. Tidak banyak bicara, tapi kalau Malah yang lebih terkenal Bung Tomo ya. Tomo. Karena dia beliau orator gitu, orator. Tapi jenderal lapangan sesungguhnya adalah Pak Sungkono, dan beliau orang Purbalingga, orang perapatan Banteng. Nah, itu saya buktikan dengan Pak Suman Kajongan. Kemudian ada temannya lagi di sebelah selatan, Sultoni, sebelah selatan Masjid Besar. Itu Purbalingga. Itu dua orang itu kalau beliau bal-balan, itu yang pegang kaos pakaiannya itu ya Kak Sultoni Suman. Gitu. Ke orang saya ke Mas. Terus orang betul jauh. Tapi putra-putri beliau tidak ada yang Purbalingga ya? Tidak ada. Nggak ada ya. Berarti keponakan-keponakannya ya, Pak. Iya. Tridaya kan ponakannya. Iya. Iya, Pak Tridaya mungkin ini Pak, sebagai pesan terhadap generasi muda Purbalingga gitu, terkait bahwa banyak tokoh-tokoh ya perjuangan kemerdekaan ternyata lahir di Purbalingga gitu, dan orang Purbalingga berperan penting dalam kesejarahan bangsa ini. Menurut pesan terhadap generasi muda seperti apa? Ya, saya hanya meneruskan apa yang dia menatkan Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Iya. Bahwa Purbalingga itu punya andil yang besar sebagai tempat perjuangan. Banyak tokoh-tokoh yang dilahirkan di Purbalingga. Dari Pak Dirman, kemudian sudah gugur mendahului di Ambarawa yaitu Overte Istiman, kemudian Pak Sungkono, ada Kolonel Sugiri, ada Brigjen Suwondo, Ada Letuku Seri, ada Letuku Seri, Kapten Sareng. Kapten Sarengat, sampai dengan yang terakhir itu gugur sangat Ada mengenaskan. Arsawi Krama juga. Iya. Pujo Wiyoto. Pujo Wiyoto, Usman Janatin, Usman Janatin itu Trikora. Iya. Itu kan mengenaskan, itu teman saya sekolah itu. Janatin mengenaskan sekali. Jadi muatan lokal sejarah bagi SMA atau SMP, mungkin juga dari SD itu Terusnya ada konten Purbalingga ya? Iya. Yang seperti ini masuk dalam pelajaran SD, SMP. Betul. Saya setuju. Gitu. Jadi muatan lokal daripada mengangkat apa itu Selakamba dan sebagainya.
Iya, itu budaya. Iya, maksudnya Budaya boleh. kita boleh belajar 10 November Surabaya bahwa itu ada Bung Tomo atau peristiwa Jogja kembali, tapi harus paham bahwa di situ ada peran tokoh Purbalingga. Atau mungkin meski kita harus tahu Palagan Ambarawa juga kita harus tahu, harusnya Perang Blater juga harus tahu ya. Perang Blater, Perang Blater, kemudian Karangreja, Indrakila, Lamo, Karanglesem. Kacangan. Iya. Jadi itu intinya jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan kali ini kita belajar satu hal bahwa Purbalingga ternyata punya banyak tokoh yang punya peran sentral dalam kesejarahan di Republik ini. Salah satunya adalah Maijen Sungkono, putra Bapak Tawireja dan Nyi Rinten yang lahir di Prapatan Banteng, Purbalingga Kidul. Dan ternyata kiprah beliau sangat luar biasa, dan ini yang harus diwarisi oleh kita bahwa orang Purbalingga ternyata hebat-hebat, dan sebagai generasi muda sudah sepatutnya kita meneruskan jejak kehebatan mereka dalam era kekinian dengan kiprahnya masing-masing, tapi yang positif, yang membangun. Demikian, terima kasih. Saya Igu Indonesia, salam Historia Perwira.